Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar perhitungan matematika dasar, perhitungan matematika dasar menggunakan Google Spreadsheet. Yang pertama, kita buka aplikasi Google Spreadsheet. Yang ini. Kemudian klik tanda plusnya untuk membuat dokumen baru. Setelah dokumen baru Google Spreadsheet terbuka, masih kosong ya, kita perbesar agar tampilannya bisa kita lihat ya. Kemudian kita klik geser ya, klik di A-nya ini, kemudian geser ke kanan sampai C ya, sampai kepala kolom C sampai sini. Jadi kita klik di A-nya ini ya, klik di sini. Kemudian handle point yang sebelah kanan ini ya, handle pointnya kita tarik sampai ke kolom C sampai sini. Jadi yang terblok kolom A, B, dan C. Oke, selanjutnya kita geser handle point yang ini, kita geser ke kiri untuk memperkecil kolom A, B, dan C. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik di sembarang tempat, misalnya kita klik di sini ya, kita klik di sini. Nah, untuk menghilangkan bloknya. Oke. Klik di kolom A1, kemudian kita tulis angka 3. Kemudian klik di B1, kita tulis angka 5. Klik di C1. Di C1 ini hasil dari perhitungannya. Misalnya kita tulis di sini sama dengan 3 ditambah 5. 3 ditambah 5. Kemudian kita klik tanda centangnya ini untuk melihat hasilnya ya. Klik centangnya. Nah, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ini. Lalu kemudian kita ganti angka 3-nya dengan angka 7 misalnya. Dengan angka 7. Ya. Kemudian kita klik tanda centangnya untuk mendapatkan hasilnya. Sini. Ya, kita klik. Nah, hasilnya tetap 8. Kenapa hasilnya tetap 8? Karena kalau kita lihat di C1 tidak ada yang berubah, tetap sama dengan 3 ditambah 5. Jadi hasilnya tetap 8. Lalu bagaimana agar hasilnya ini berubah sesuai dengan isi dari sel C1 dan atau sel B1? Maka caranya adalah yang kita tulis di sini bukan angkanya, tapi yang kita tulis di sini adalah selnya ya, sama dengan A1
sama dengan A1 ditambah B1. A1 ditambah B1. Kemudian klik tanda centangnya. Nah, hasilnya adalah 12. Gitu. Kalau kita lakukan perubahan misalnya di angka 5, angka 5 ini kita ganti jadi angka 2 ya. Kemudian kita klik tanda centangnya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, maka hasilnya adalah 9. Gitu. Karena yang tertulis di sel C1 itu adalah sama dengan A1 ditambah B1. Jadi bukan angkanya tapi selnya. A1 berisi angka 7, B1 berisi angka 2. Gitu. Apapun yang ditulis di dalam sel A1 atau sel B1, maka hasilnya akan mengikuti perubahan yang kita tulis. Gitu. Ya. Oke. Ini untuk penjumlahan. Kemudian pengurangan. Pengurangan misalnya di sini kita tulis 15. Kemudian di sini kita tulis 10. Kita tulis di sini 10. Kemudian untuk hasilnya kita tulisnya di C2 ya. Bisa saja kita tulis di D2 atau di mana terserah. Tapi untuk materi ini biar lebih mudah dipahami ya, kita tulisnya di C2 sini. Sama dengan, nah, selalu diawali sama dengan kalau ingin menulis rumus. Sama dengan A2, mau huruf kecil atau huruf besar sama aja. A2 dikurang B2. A2 dikurang B2. Kemudian kita klik tanda centangnya. Nah, hasilnya adalah 5. A2 tertulis di dalamnya 15, B2 tertulis di dalamnya 10. Jadi 5 dikurang 10, A2 dikurang B2, hasilnya adalah 5. Oke. Kalau untuk penjumlahan itu lambangnya plus. Untuk pengurangan lambangnya minus. Nah, sedangkan untuk perkalian misalnya kita tulis di sini angka 3, kemudian di B3-nya kita tulis angka 4 ya. Kita tulis angka 4. Nah, hasilnya kita tulis di sel C3. Nah, sama dengan A3 dikali itu kalau di buku matematika atau di papan tulis lambangnya adalah X ya, lambangnya adalah X. Tapi untuk di komputer ya, atau di smartphone atau di kalkulator yang menggunakan smartphone atau kalkulator yang terdapat di laptop, di komputer, itu lambang perkalian itu adalah bintang. Ini lambang perkalian. Jadi bukan X pakainya ya, tapi pakainya bintang. Gitu. Ya, sorry. A3 mestinya tertulisnya. A3 dikali B3. A3 dikali B3.
Kemudian kita klik centangnya. Nah, hasilnya adalah 12. Nah, kalau misalnya di sini kita ganti, misalnya tanda bintangnya kita ganti X, ya gini kan, A3 maksudnya dikali B3. Kemudian kita klik tanda centangnya. Nah, hasilnya adalah error, ya, name. Ini kalau kita perbesar hasilnya seperti ini tuh, gitu hasilnya ini, ya. Jadi salah dianggapnya karena memang perkalian itu lambangnya bukan X, tapi lambangnya adalah nama rentang yang tidak diketahui. Ini salah, gitu. Perkalian itu lambangnya adalah bintang, gitu. Oke, kita centang. Nah, kita kecilin lagi. Mungkin akan tidak sama ukurannya dengan kolom AB, ya. Oke. Kemudian untuk pembagian itu misalnya di sini kita tulis 20. Kemudian di B4-nya kita tulis 5. Ya, kita tulis 5. Nah, untuk hasilnya kita tulis di C4. Sama dengan A4 dibagi. Nah, lambang bagi kalau di papan tulis atau di buku matematika itu kan titik 2, ya, titik 2. Tapi kalau untuk di komputer itu lambangnya adalah sama dengan garis miring. Lambangnya garis miring. Oke. A4 dibagi B4. Nah, hasilnya adalah ini. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan matematika dasar ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Setelah itu kemudian kita centang, kita klik tanda centang ini, ya, kita centang, kemudian kita klik tanda panah, kita klik tanda panahnya, ya. Nah, dia kembali ke tampilan awal, ya, cuma ada tambahan spreadsheet tanpa judul, ya, yang tadi kita buat. Ini file yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita beri nama spreadsheet tanpa judul ini yang tadi kita buat. Caranya kita klik titik 3 ini. Oke, kita klik ke titik 3, kemudian klik ganti nama. Klik ganti nama, ya. Kemudian kita ganti jadi matematika dasar, ya. Lalu spasi, strip, spasi, kemudian ditulis nama lengkap kamu. Ingat, nama lengkap, bukan nama panggilan, apalagi nama waktu kecil. Nah, misalnya kita tulis Musdalifah.
gini. Nah, penulisan nama ini penting karena nanti ketika kamu share ke grup TIK kelas 11, maka nama ini akan menjadi ciri bahwa file ini adalah kamu yang buat, dan ini akan memudahkan Bapak untuk memberikan penilaian ke hasil kerja kamu. Oke? Musdalifah ya. Kemudian kamu klik ganti nama ini, klik ganti nama. Oke. Nah, namanya sudah berubah dari spreadsheet tanpa judul menjadi nama yang tadi kita tulis. Selanjutnya kita bagikan hasil kerja kamu ini ya. Kita bagikan ke grup TIK kelas 11. Caranya klik titik 3-nya lagi, kemudian klik bagikan ya, klik bagikan, kemudian klik tidak dibagikan yang ini, klik tidak dibagikan, kemudian klik ubah, kemudian klik pengakses lihat saja ya. Jadi siapapun nanti yang menemukan link ini, yang mendapatkan link ini, dia hanya bisa melihat saja, tidak bisa memberi komentar, tidak bisa mengedit gitu ya. Klik pengakses lihat saja. Oke. Kemudian klik ubah, boleh kamu klik ubah ini atau klik link ini, sama aja. Misalnya kita klik link ini ya, kita klik link ini. Nah, sama tampilannya seperti ubah. Kemudian kita klik salin link, klik salin link di sini ya. Selanjutnya kita buka WhatsApp ya, kita buka WhatsApp. Kemudian kita cari TIK kelas 11. Kok nggak ada TIK oh, udah diganti ya. Klik di TIK kelas 11 ini, nanti bukan angka ya. Lalu kemudian klik tempel, klik tempel. Nah, di bagian atasnya ini ada tulisan matematika dasar Musdalifah. Ini akan memudahkan Bapak untuk memberikan penilaian. Oh, berarti Musdalifah sudah menyelesaikan tugas hari ini gitu ya. Kemudian kamu klik tombol kirim. Oke, karena ini adalah materi, Bapak silang aja. Tapi seperti ini nanti jadinya. Demikian materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup TIK kelas 11 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.